Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Gerald Van den Broek out, Indra Safri is back. Ya, baru-baru ini kita tahu PSSI mengumumkan bahwa Coach Indra Safri akan menangani timnas U23 pada ajang SEA Games yang akan berlangsung di Thailand pada bulan Desember mendatang. Dan Coach Indra Safri langsung membuat terobosan memanggil 32 pemain yang akan diseleksi bersama timnas U23 alias Garuda Calling ya, sebanyak 32 pemain. Ya, sebenarnya gonjang-ganjing pergantian pemain pelatih Gerald Van den Broek ini memang santer saat timnas U23 kala itu berlaga di Piala AFF dan target emas tapi kita gagal ya. Kemudian pada kualifikasi Piala Asia U23, Gerald Van den Broek juga gagal membawa timnas Indonesia untuk lolos ke putaran kualifikasi Piala Asia ya U23. Sehingga Indonesia tidak bisa ikut Piala Asia U23, padahal sebelumnya kita tahu timnas U23 sampai ke semifinal saat dilatih oleh Sintayong. Akan tetapi yang menjadi garis bawah bahwa Indra Safri akan menangani timnas U23 hanya pada ajang SEA Games ya. Karena kontrak dari Gerald Van den Broek ini masih sampai selama 2 tahun. Begitu ya. Akan tapi no problem, tentu ini adalah sebuah proses yang sangat diharapkan oleh penggemar timnas Indonesia, khususnya timnas U23, karena kita tahu track record dari Coach Indra Safri ini bisa dikatakan adalah pelatih timnas Indonesia tersukses. Kenapa? Karena dengan berbagai banyak pelatih, baik itu pelatih lokal, pride, ataupun pelatih asing, hanya Indra Safri yang mampu membawa Indonesia juara, dan tidak main-main. Juara sebanyak 4 kali ya, baik dari timnas kelompok umur maupun timnas kelompok umur ya. Pertama itu adalah eranya Evan Dimas waktu itu ya, tahun 2013. Timnas U19 berhasil menjadi juara pada ajang Piala AFF U19. Era Evan Dimas CS. Kemudian yang kedua adalah saat Piala AFF U22 tahun 2019, yang mana Indonesia bisa membawa medali emas alias juara pada saat itu ya. Saat era Ki Maulana Fikri, kemudian Osvaldo Hai begitu ya, Sadil Ramdhani kalau nggak keliru ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah saat SEA Games U23 tahun 2023 alias 2 tahun yang lalu ya. Kala itu timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam dan Thailand ya di semifinal dan final, sehingga kita yang puasa selama 32 tahun di ajang SEA Games akhirnya bisa membawa medali emas berkat kecemerlangan Coach Indra Safri. Dan pada tahun 2024 timnas U19 lagi-lagi bisa menjadi juara ya. Kala itu timnas U19 pada tahun 2024 ya, untuk dilatih oleh Indra Safri pada tahun 2024 timnas U19 dan juga bisa membawa juara alias medali emas ya. Saat pemainnya waktu itu ada Arhan Kaka, kemudian ada Tony Firmansyah begitu, Jens Raven dan lain-lain gitu ya. Artinya 4 gelar sudah dipersembahkan oleh Coach Indra Safri ya. Timnas U19 2 kali Piala AFF, kemudian timnas U22 Piala AFF sekali, dan timnas U22 di SEA Games ya. Yang ini cukup luar biasa ya, sensasional kalau saya mengatakan, meskipun memang menuai pro dan kontra terkait track record dari Indra Safri. Ada yang pro dan ada yang kontra, tapi prestasi membuktikan bahwa Coach Indra Safri adalah pelatih yang berprestasi bersama timnas Indonesia, melahirkan beberapa bibit-bibit muda. Kita tahu ada era Evan Dimas, kemudian ada era Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Asnawi Mangkualam Bahar begitu ya.
itu adalah pemain-pemain yang diorbitkan oleh Coach Indra Safri. Jadi kita tahu Coach Indra Safri ini terkenal dengan belusukan-belusukan untuk mencari pemain muda berbakat. Terbukti Egy Maulana Fikri, Evan Dimas itu adalah bakat-bakat yang ditemukan oleh Coach Indra Safri ya. Jadi ketika kemudian PSSI memberikan kepercayaan kepada Indra Safri di ajang SEA Games ini membuat optimisme untuk kita, meskipun kalau kita tahu di ajang Asia khususnya Asia ini memang biasanya belum terbukti Indra Safri ya, alias kurang greget gitu ya. Terbukti beberapa kali di ajang Piala Asia Indra Safri agak kesulitan gitu, Indra Safri. Kemudian kalau ajang di Asia Tenggara ini sudah terbukti 4 gelar sudah dipersembahkan ya. Sehingga seperti yang saya katakan ada optimisme baru dengan ditunjuknya Coach Indra Safri. Bukan artian Gerald Van den Broek ini nggak bagus, tapi memang mungkin masih perlu adaptasi antara pemain yang dimiliki, pemain Indonesia yang dimiliki untuk dengan taktik yang diberikan oleh Gerald Van den Broek. Jadi sudah sangat pas ketika kemudian PSSI menunjuk Indra Safri untuk melatih timnas U23, dan seperti yang saya katakan awal, Indra Safri langsung memberikan sebuah terobosan, memanggil sebanyak 32 pemain ya. 32 pemain dipanggil. Ini ada beberapa pemain yang akan saya baca ya. Di posisi kiper ada Cahya Supriyadi, Muhammad Ardiansyah, Erlangga Setio, Dava Fasha. Jadi memang sebenarnya nama-nama yang dipanggil ini tidak jauh berbeda dengan pemain yang dipanggil oleh Gerald Van den Broek. Di posisi pemain bertahan ada Muhammad Ferrari, Kade Arel, Doni Tripamungkas, Frankie Misa, Kakang Rudianto, kemudian Buffon, Dion Mack, Zaki Ashraf, Ahmad Rusadi, Raki Cahyana, dan terakhir tim Gaipens. Jadi memang nama-nama yang saya sebut ini ada beberapa yang memang menjadi andalan Coach Gerald Van den Broek baik di Piala AFF ataupun kualifikasi Piala Asia U23. Dan juga pemain yang diandalkan Indra Safri juga seperti misal Muhammad Ferrari, kemudian Kade Arel, Doni Tripamungkas, Frankie Misa maupun Robi Darwis gitu ya. Di posisi gelandang ada Arhan Fikri, Robi Darwis, Ananda Raihan, Raihan Hanan, Ivan Jenner, Tony Firmansyah, Zanadin Faris, Victor Detan, Rivaldo Pakpahan. Nah, itu pemain yang berposisi sebagai gelandang. Dan yang berposisi striker pasti ada Rafael Strike, Kicaraka, Jens Raven, Rahmat Arjuna, Ricky Paratama, Wigi Pratama, kemudian Arliansa, Abdurrahman, dan yang terakhir Adrian Wibowo. Jadi dari ke-32 pemain ini ada pemain abroad sebanyak 4 ya. Adrian Wibowo, kemudian Ivan Jenner, kemudian ada Tim Sgapen ya, dan ada Dion Mack. Itu adalah 4 pemain abroad timnas U23 yang dipanggil oleh Coach Indra Safri. Jadi kalau kita lihat nama-nama seperti yang saya katakan bahwa itu sama dengan pemain yang dipanggil oleh Gerald Van den Broek. Jadi praktis tidak ada perubahan kalau saya mengatakan. Jadi kita berharap Indra Safri dengan waktu yang semakin dekat ya, bulan Desember, sekarang Oktober, November, 3 bulan 2 bulan lagi timnas U23 akan berlaga di ajang di SEA Games U23 begitu ya. Ini artinya Indonesia adalah juara bertahan. Tentu beban moral ada di benak Coach Indra Safri ya, sukses ataupun tidaknya. Jadi memang kalau misalkan mampu, meskipun saya sedikit dengan kualitas pemain yang dimiliki mungkin masih lebih baik yang di tahun 2023 eranya Witan Sulaiman, kemudian Marcelino Ferdinand juga di situ, Rizky Ridho. Jadi kalau saya membandingkan masih lebih baik yang tahun 2023 kalau di atas kertas ya. Tapi kan sepak bola bulat, bisa saja ini memberikan yang terbaik pemain-pemain yang kita miliki untuk kemudian bisa sukses di ajang SEA Games 2023. Jadi ini adalah alternatif terbaik yang dilakukan oleh PSSI, meskipun
Indra Safri hanya menjadi pelatih di ajang SEA Games. Setelah itu, Gerald Van den Broek kembali melatih timnas U23. Jadi kita doakan timnas U23 sukses di ajang SEA Games dan Coach Indra Safri mampu lagi-lagi membawa nama harum timnas Indonesia.